Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabipun. Selamat datang di video RBL kami dari kelompok 1 TPB 48. Kira-kira hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini kita mau membuat percobaan listrik sederhana dari Blimbing Wulu. Kira-kira menggunakan hukum apa ya, Lauren? Kita akan menggunakan hukum Faraday. Jangan lupa nonton ya. Saya Laurensia Aurela Dewani dengan NIM 123150004 dari program studi Teknik Geologi. Nurpi Rizky Wansyah, NIM 123150006 dari program studi Teknik Geologi. Rian Sibarani dari Teknik Lingkungan dengan NIM 123250011. Halo, saya Katri Feransyah dengan NIM 123250008. Rizky Nur Awalia dengan NIM 123250038. Aku Tiau Satunasana Siregar dengan NIM 123250025 dari Teknik Lingkungan. Generator. Generator adalah suatu alat yang dapat mengubah energi menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan pada alat ini disebabkan oleh peristiwa induksi. Generator pada prinsipnya menghasilkan arus bolak-balik. Belimbing wuluh dengan nama ilmiah Averrhoa bilimbi adalah sejenis tanaman buah yang berasal dari Asia Tenggara dan termasuk dalam famili Oxalidaceae. Pohon belimbing wuluh dapat tumbuh mencapai tinggi 5-15 meter dengan batang yang lunak dan bercabang banyak. Daunnya majemuk, berbentuk lonjong memanjang dengan ujung yang meruncing, tersusun rapat di sepanjang batang. Buahnya berbentuk lonjong memanjang, berwarna hijau muda hingga kuning kehijauan saat matang, dengan rasa asam yang segar. Belimbing wuluh banyak dimanfaatkan dalam masakan, seperti untuk bumbu, asinan, atau sayuran, serta memiliki berbagai manfaat kesehatan. Sejarah hukum Faraday. Michael Faraday, seorang ilmuwan Inggris, menemukan hukum-hukum dasar elektromagnetisme pada abad ke-19. Hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet akan menginduksi gaya gerak listrik GGL di dalam suatu konduktor ditemukan pada tahun 1831. Hukum Faraday tentang elektrolisis yang menjelaskan hubungan antara jumlah muatan listrik yang mengalir dengan jumlah zat yang terurai ditemukan pada tahun 1833. Penemuan-penemuan Faraday ini menjadi dasar bagi perkembangan teknologi listrik dan elektronika modern. Kontribusi Faraday dalam bidang elektromagnetisme dan elektrokimia telah menjadikannya sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah sains. Hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan medan magnet di sekitar konduktor akan menginduksi gaya gerak listrik GGL di dalam konduktor tersebut. Dalam pembangkit listrik belimbing wuluh, perubahan medan magnet terjadi akibat reaksi elektrokimia antara logam dan asam sitrat. Arus listrik yang dihasilkan dari reaksi ini kemudian dapat digunakan untuk menyalakan lampu. Prinsip kerja alat pembangkit listrik belimbing wuluh mengandung asam nitrat yang dapat bereaksi dengan logam tertentu seperti tembaga untuk menghasilkan arus listrik. Ketika tembaga dan logam lain, misal seng, dicelupkan ke dalam jus belimbing wuluh, terjadi reaksi elektrokimia yang menghasilkan aliran listrik elektro atau arus listrik. Nah, ini ada alat dan bahan alat, ada gunting, ada tang, bahan belimbing wuluh, kawat tembaga, kabel tembaga, paku, dan lampu LED. Baik teman-teman, dari percobaan yang telah kami buat, tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama, biaya pembuatan yang relatif murah. Nah, dengan membuat sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana dan buah-buahan yang tentunya kita bisa mengambil dari alam. Jadi, biaya yang kita keluarkan itu tidak banyak. Nah, yang kedua, fleksibilitas desain. Nah, kita dapat menyesuaikan desain dengan sesuka hati kita, sesuai ukuran dan kebutuhan yang kita perlukan. Yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman berharga. Nah, dari proses pembuatan ini kita jadi tahu bahwasannya buah-buahan itu bisa loh kita olah untuk menghasilkan listrik. Nah, adapun kekurangan dari alat yang kami buat itu yang pertama, generator sederhana, biasanya menghasilkan sinar lampu dengan kualitas yang kurang stabil. Nah, jadi kualitasnya itu nggak terang gitu teman-teman, jadi nggak stabil. Yang kedua, kapasitas daya output dari generator sederhana umumnya kecil. Nah, jadi dia tuh nggak bisa menghidupin lampu yang wattnya tuh di atas dari kemampuan
kapasitasnya gitu. Yang ketiga, keandalan yang kurang terjamin karena dibuat sendiri. Nah itu teman-teman, kita nggak bisa memastikan bahwasannya itu bertahan lama dan awet gitu, karena kita buat sendiri. Yang keempat, pengaplikasiannya terbatas. Iya benar. Nah dari alat-alat yang kami buat tadi, dari kekurangan tadi, kami punya nih teman-teman saran-saran yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan alat ini yang nantinya akan lebih baik. Jadi adapun saran yang kami berikan adalah yang pertama, mengoptimalkan desain elektroda untuk meningkatkan efisiensi konversi energi, serta meningkatkan kapasitas daya listrik yang dihasilkan melalui susunan sel baterai belimbing hulu secara seri atau paralel. Nah, yang kedua, dengan pengembangan sistem penyimpanan energi seperti kapasitor atau baterai, serta integrasi dengan teknologi LED yang hemat energi, dapat mengoptimalkan pemanfaatan listrik yang dihasilkan dari belimbing hulu, serta uji coba skala lebih besar untuk menguji kemampuan sistem dalam menyalakan lampu dengan daya yang lebih besar. Nah gitu teman-teman, jadi diharapkan nantinya alat ini akan berguna dan menjadi energi yang ramah lingkungan nantinya. Terima kasih. Setelah menyiapkan alat dan bahan, langkah pertama yang kita lakukan yaitu membagi kabel kawat tembaga menjadi beberapa bagian, dan pada masing-masing ujungnya dikupas agar terlihat kawat tembaganya. Lalu setelah itu dapat kita bagi juga kawat tembaga menjadi bagian-bagian kecil, lalu bentuk menyerupai huruf U dengan menggunakan tang. Setelah kabel kawat tembaga dan kawat tembaga selesai kita buat, hal yang kita lakukan yaitu mengkaitkan kawat tembaga dan paku pada kabel yang tadi telah dikupas secara dililitkan. Setelah itu dapat langsung diaplikasikan pada belimbing hulu dengan ujung kawat ditancapkan pada belimbing hulu dan ujung paku ditancapkan pada belimbing hulu yang lain. Lakukan seperti pada video. Sedangkan bagian kabel yang tidak terlilit dengan kawat tembaga dan paku dililitkan pada lampu LED dan dapat terlihat lampu menyala dengan terang. Dengan begitu, artinya RBL ini berhasil diaplikasikan sebagai pembangkit listrik untuk menyalakan lampu dengan belimbing hulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun. Yap. Yap. BIP dah? Nggak ada yang pakai IP tah? Gue juga enggak.